Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas taufik karunia dan hidayahnya kepada kita, juga kesehatan yang masih sama-sama kita rasakan sampai saat ini, dan dengan kesehatan itu kita dapat berjumpa kembali sahabat-sahabat YouTube ya. Dan semoga juga semua sahabat-sahabat YouTube dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan pengikut-pengikutnya yang setia, dan insya Allah kita termasuk di dalamnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat-sahabat YouTube, kami akan melanjutkan di edisi yang ke-6 lah ini ya, tentang apa, yaitu subscriber bertanya, Samsul Hadi menjawab. Nah, saat ini tentang apa yang akan kita bahas? Yuk kita lihat layar monitor kita. Tentang apa? Yuk kita lihat ke situ. Apa nih? Oke, kita lihat ya. Nah, nih. Edisi ke-6. Subscriber bertanya, Samsul Hadi menjawab tentang apa? Retention time wasting. Siapa yang bertanya ini tentang ini? Nah, ini alhamdulillah sekarang ini banyak sekali yang menyampaikan pertanyaan-pertanyaan. Ada yang saya akui bahwa saya belum punya bahannya, tapi mana yang saya sudah punya bahannya, insya Allah langsung saya jawab ya. Ini siapa yang yang bertanya? Yuk kita lihat. Ini siapa ini? Ini adalah Nanda Mesak Pridolin, subscriber kita. Ya. Nah, ini apa yang beliau bertanyakan? Yaitu tentang FPKO. Bukan tentang FPKO. FPKO itu waktu itu dia searching di Google, di YouTube tentang permasalahan FPKO, tapi ketemu masalah dia yang mau ditanyakan adalah masalah wash tank. Ya. Ini Nanda Mesak, ya Nanda Mesak, selamat ketemu ya sama kita Samsul Hadi. Semoga Nanda Mesak selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, baik. Apa sih yang ditanyakan Nanda Mesak? Nah, kita lihat yuk. Ini komunikasi kita dengan subscriber yaitu Nanda Mesak Pridolin ya. Pertanyaan. Nah, ini yang dikirimkan oleh Nanda Mesak. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Samsul dan salam kenal, sehat selalu Pak. Saya Mesak Sitorus, saya salah satu subscriber Bapak di YouTube. Izin bertanya Pak, saya ingin tahu cara menghitung waktu tinggal Frida crude oil yang ada pada tangki wash tank Pak Samsul. Terima kasih sebelumnya. Jadi waktu tinggal Frida crude oil yang ada dalam tangki itu namanya retention time ya. Itu sama retention time. Berapa lama dia tinggal di dalam wash tank tersebut. Saya tahu channel Bapak Samsul pas searching troubleshooting FPKO di YouTube awalnya Pak. Nah ini jadi searching masalah FPKO, tentang FPKO banyak juga yang sudah kita sampaikan. Wah, banyak ilmu yang sangat bermanfaat channel Pak Samsul. Alhamdulillah, semoga apa yang kita sampaikan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sahabat-sahabat YouTube ya. Memang alhamdulillah sudah banyak juga yang menghubungi saya, mengontak saya dari Papua sampai ke Aceh lah. Malah ada yang mau ngajak kerja ke Aceh. Saya bilang ini jauh sekali dari Prabu Mulih mau ke Aceh. Oke, baik. Kita coba bahas apa yang ditanyakan ini. Oke, kita lihat lagi ke layar monitor kita. Oke. Ini data-data yang diberikan kepada kita adalah yang pertama kapasitas volume wash tank adalah 700 bbl. Jadi kapasitasnya ini, kapasitas volume wash tanknya ya. Gross produksinya yang ada di situ adalah 15.000 bbl. Kemudian net produksinya 800. Nah dari sini saja kita sudah bisa tahu ya. Ini berapa persen sih kandungan minyaknya dibanding dengan 15.000. Kemudian tinggi wash tank 620 cm. Tinggi overflow minyak 580 cm, tinggi overflow sipon ini belum sempat ada jawaban, mungkin nanti Nanda Mesak bisa mengisinya, mengasih tahu ya. Kemudian tebal minyaknya hanya 20 cm. Pertanyaannya apa? Bagaimana menghitung waktu tinggal Frida crude oil di wash tank? Itu adalah namanya retention time.
Kemudian bagaimana menghitung kemampuan dari desain wash tank. Kemudian berapa limit kemampuan wash tank. Nah, ini semuanya akan kita jawab satu persatu. Nah, tapi nanti kalau waktu yang dibutuhkan untuk menjawab satu pertanyaan saja sudah agak cukup panjang ya. Ini akan kita buat sambungan-sambungan lah nanti supaya sahabat-sahabat YouTube juga di saat menonton video ini tidak membosankan ya. Mungkin satu-satu kita bahasnya. Oke, coba kita lihat ini dengan data-data yang ada ya. Nah, sebelumnya coba kita inikan dulu. Jadi kalau data ini 800 ya, 800 dibagi 15.000. Ini hanya 5,3%. Nah, ini perlu ininya. Jadi 5,3% oil. Jadi artinya water cut-nya itu sama dengan 95% lah katakanlah. Ini apa yang dapat kita baca dari sini? Ini artinya sumurnya sudah sumur lama gitu, betul ya Nanda Mesak ya. Jadi sumur lama semua ini. Yang kadar airnya rata-ratanya adalah 65%. Apabila kadar air sumur itu ada yang katakan 90%, maka di sumur yang lain bisa saja menjadi 98%. Ya, selagi itu masih ekonomis untuk diproduksikan, ya tetap diproduksikan. Oke, kita buat sebuah wash tank dulu lah, katakan gitu. Yang kita jawab dulu adalah yang pertama adalah retention time. Retention time ya. Waktu tinggal crude oilnya di dalam wash tank. Oke, kita coba lihat dulu, gambarkan dulu wash tanknya. Oke, nah di sini tempat keluar minyaknya adalah 580 ya. Ini 580 cm. Tinggi wash tanknya 620 ini. Tapi ini tingginya, tapi nggak mungkin diisi sampai ke atas, pasti ada. Nah, ini aja selisihnya berapa? 40 cm. Jadi kosongnya ini adalah 40 cm. Ini pas ini 40 cm ya. Nah, kemudian apa? Kapasitasnya 700 ppl ya. Oke. Kemudian data wash tank yang lainnya, tebal minyak hanya 20 cm. Nah, 20 cm. Kemudian dari kapasitas 700 ya, kapasitas wash tanknya adalah wash tank ya, 700 bbl. Apa yang kita inikan di sini? 700 ini adalah kita ambil dari titik sini, bukan dari atas ya. Kalau atas nggak mungkin diisi. Jadi kalau kapasitas 700 itu adalah di sini, di 580 ini. Nah, kalau gitu berapa volume per 1 cm? Nah, itu perlu kita. Kenapa? Supaya kita bisa menghitung 20 cm ini. Nah, volume untuk 1 cm-nya berapa? Jadi 700 bbl volume per centimeter sama dengan 700 bbl dibagi dengan 580 cm. Nah, ini jadi berapa nih? Kita cari dulu ini. Oke. 700 dibagi 580. Jadi 1 sentinya volumenya adalah, ini enak kita, jadi tidak menggunakan rumus volume lagi. Jadi kita sudah dikasih data 700 ya, jadi kita tidak perlu data volume lagi, data untuk mencari volume. Jadi per 1 sentinya itu adalah 1,2069 bbl per centimeter. Nah, sudah tahu kita. Jadi kalau gitu volume untuk 20 cm berapa? Jadi volume minyak untuk 20 cm. Jadi untuk volume minyak, maksudnya yang di dalam wash tank, minyak di wash tank adalah 20 dikali dengan 1,2069. Sama dengan berapa ini volumenya? Jadi 20 dikali 1
24,2069. Oke, sama dengan 24,138 BBL. Nah ini, jadi Nanda Mesak juga menjelaskan bahwa sekitar katanya 20 cm. Jadi volume 20 cm ini sama dengan 24 BBL, 138. Nah, yang ditanyakan adalah retention time. Oke. Retention time itu rumusnya adalah ya, retention time. Volume ruang yang tersedia, maksudnya yang ini, dibagi dengan kapasitas produksi. Dikali 24 jam. Atau kalau dalam menit dengan 14.40 ya, betul ya, 14.40 menit. Jadi kita dapat. Oke, coba. Betul nggak 24 dikali 60 itu sama dengan 14.40? 24 dikali 60. Ya, 14.40. Oke, sekarang volume ruangnya hanya 24,138. Jadi 24,138 BBL dibagi kapasitas produksinya 800 per D-nya. Net produksinya adalah 800. 800 BPD ya, barrel ya, BBL. Nah, dikali dengan kalau dengan jam nggak sampai 1 jam kayaknya, dikali dengan 14.40 menit. Jadi sama dengan berapa retention time-nya? Retention time-nya sama dengan 24,138 dibagi 800 dikali 14.40 sama dengan 43,4 menit. Jadi hanya 45 menit. Tidak sampai 1 jam. Ini artinya apa, Nanda Mesak ya? Jadi begitu, ya kalau kita buat land lah ini ya. Nah dia dari atas biasanya. Ini masuknya dari atas, kalau Wosteng itu masuk dari atas ke bawah. Ke sini, dia biasanya ada spreader ya. Penahan ini, emulsi, sini. Nah dari sini dia naik ke atas. Naik ke sini. Nah, jadi begitu dia masuk ke wash tank ini, minyaknya, untuk minyak kita bicara minyak ya, dia akan mengendap selama 43,45 menit sampai dia keluar. Dia keluar itu di ketinggian 580 ini. Nah ini kalau kita buat ininya di 580 ya. Ini out minyaknya di 580, dia keluar di sini. Jadi sejak dia masuk sampai dia keluar membutuhkan waktu 43,45 menit. Nah itu ya, jadi ini adalah tempat keluar minyaknya. Gitu. Nah kemudian apa yang dapat kita baca dari data-data yang dikirim oleh Nanda Mesak ini? Ya, ini yang perlu kita pahami juga. Dengan kondisi ini apa yang kita bisa baca ya? Yang pertama Nanda Mesak ya. Kalau ketebalan ini hanya 20 cm, ini pasti tidak akan sesuai dengan desain. Jadi artinya apa ini? Ini artinya, nah saya buat ininya ya, saya buat sipon. Nah, ini siponnya. Artinya apa? Artinya wash tank ini sudah terjadi overload. Overload apanya? Overload untuk pengeluaran airnya dari sini. Dari sini air yang keluar ke sini ini sudah tertahan. Sehingga membuat ini naik ke atas.
Kalau dia ininya lancar semuanya, ya, sipon ini lancar, dia pasti akan sesuai dengan desain dan paling dia dinamis lah. Ada permainan sedikit lah di dalam ini ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau ini yang pertama kita ini kan adalah overload. Oke. Nah, setelah overload ini apa lagi? Jadi wash tanknya, jadi wash tank tidak bekerja sesuai desain. Nah, tiga, ini tadi sudah saya catat masalah-masalahnya apa. Nah, kita ini kan penyebab. Nah, penyebab ya. Apa penyebab? Penyebab overload lah gitu ya. Overload. Overload atau tidak sesuai dengan ini. Satu. Nah, ini perlu diinikan ya. Jadi kemungkinan bisa jadi untuk mengeluarkan air sebanyak 15.000 BPD, barrel per day, ini tidak mampu. Siponnya tidak mampu. Kenapa tidak mampu? Yang pertama, mungkin sudah terjadi skill di pipa ini. Kalau dia pipa 8 inci misalkan, ini sudah ada skill. Nah, sudah ada skill sehingga air yang akan masuk ke sipon ini menjadi terhambat. Kalau alirannya terhambat, maka ini level air dan minyak akan naik. Seperti ini. Kemungkinan yang kedua adalah memang pipanya kekecilan. Tidak tahu pipa yang digunakan berapa inci, mungkin 6 inci saja, mungkin Nanda Mesak yang nanti bisa menyampaikan 6 inci atau 8 inci. Di suatu tempat ya, di suatu tempat kita di lokasi, pernah sipon itu kita buat dua. Ada dua sipon. Yang satunya 6 inci tidak tertampung, kita buat lagi satu sipon menjadi dua sipon. Jadi kalau dua sipon supaya buangan airnya menjadi lancar. Seperti itu. Jadi itulah penyebabnya. Jadi apakah dia skill, apa pipanya kekecilan. Kemudian penyebab yang ketiga, nah ini yang kadang-kadang salah desain ya. Semestinya kedudukan elevasi antara wash tank dengan tangki tempat mengalirkan air ya, itu harusnya wash tank lebih tinggi. Nah, mestinya ini ya, wash tank itu dikasih support. Jadi dia lebih tinggi posisinya. Lebih tinggi dan kalaupun ada tangki, dia posisinya lebih di bawah tangki airnya. Nah, jadi tangki airnya harusnya di bawah. Jadi masuk ke sini, lebih bawah dia. Jadi apa tujuannya? Jadi tujuannya adalah supaya aliran air ini menjadi lancar ke sininya, ke sini. Kalau dia sejajar saja ketinggiannya antara wash tank dengan ini, maka aliran akan terhambat. Nah, itu penyebab-penyebab terjadinya overload ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan Nanda Mesaknya, mungkin nanti kita komunikasi lagi ininya apa namanya tentang ini bagaimana solusinya nanti ya. Bisa komunikasi lagi sama kita. Kita kasih solusinya nanti. Nah, kalau seperti ini, nah ini sebagai catatan sajalah ya. Kalau berapa sih tinggi? Kalau dia memang, tapi nggak mungkin ini desainnya seperti ini ya. Kita sebagai untuk pengetahuan saja untuk menghitung. Kalau misalkan ininya tingginya 580 ya, ininya 20. Berapa tinggi daripada sipon ini? Kalau kondisi memang betul seperti ini. Kalau mungkin ini desainnya seperti ini, tapi menurut saya ini salah. Nah, ini bisa kita hitung ini dengan berapa ininya tinggi siponnya ya. Jadi ada dua cairan di sini. Jadi kita dengan menggunakan rumus pH ya. pH itu adalah 0,052 dikali densitas dikali H. Nah, di sini ada dua macam cairan. Di sini ada cairannya adalah minyak atau oil dan air sini. Nah, oke. Sekarang ada dua cairan. Nah, kita inikan saja. Yang pertama ada airnya saja dulu, 0,052 dikali densitas air adalah 8,33. 8,33 densitas air itu. Kemudian H-nya. Nah, ini dalam pit ya.
dalam feet kalau ini tadi 580, jadi ini adalah 560 cm. Nah, dibagi dengan 30,48 untuk menjadi feet. Karena ini dalam ppg, pound per galon ya, 83 ppg, pound per galon, H ini dalam feet. Untuk rumus ini satu ke PSI nanti. Oke, 560 dibagi dengan 30,48. Sama dengan berapa nih? 18,372. 18,372. Oke. Nah, ini yang pertama, ini airnya. Kemudian ditambah lagi dengan tekanan ya. 0,052 dikali dengan densitasnya 8,33, itu kalau air. Kalau dia minyak dikali umumnya 0,85 dikali ketinggiannya adalah 20 cm. 20 cm dibagi 30,48. 20 dibagi 30,48. Apa 30,48 ini? 1 feet sama dengan 30,48 cm. Sama dengan 0,6562. 0,6562. Nah, ini bisa kita dapatkan tekanan pH di dasar tank, wash tank ya, dengan dua macam cairan ini. Kita lihat nanti hasilnya bagaimana. Coba kita kalikan satu-satu dulu. 0,052, 0,052 dikali 8,33 dikali 18,372 sama dengan 7,9. 7,958. Ini PSI. Artinya apa? Tekanan hidrostatis yang disebabkan oleh air di sini adalah 7,958 PSI. Ditambah ini yang minyaknya, penyebab minyaknya. Minyaknya adalah 0,052 dikali dengan 8,33 dikali dengan 0,85 supaya jadi SG minyak, 0,85 dikali dengan H daripada cairannya adalah 0,6562. Oke. Dapatnya adalah 0,24. 0,24 PSI. Totalnya berapa ini? Jadi 7,958 ditambah 0,24 sama dengan 8,198 PSI. Nah, sekarang apalagi yang harus kita hitung? Kalau kita sudah tahu akibat dari minyak dan air ini, tekanan di dasar tangki ini adalah 8,198 PSI. Nah, dari sini kita bisa menghitung berapa ketinggian daripada sipon ini. Nah, gitu ya. Soalnya ini sama tingginya. Kalau ini air semua. Karena dia lewat bawah. Jadi bisa kita hitung. Coba ya. Kita hitung ini ke sini aja ya. Ya. Kita tahu pH-nya sama dengan 8,198 sama dengan 0,052 dikali. Nah, ini air semua, jadi 8,33. 8,33 dikali H. Nah, hanya yang belum diketahui. Tinggi siponnya, berapa tinggi sipon ini? Oke. Tinggal ini H sama dengan 8,198 dibagi dengan 0,052 dikali 8,33, 0,433 biasanya. Jadi tepatnya 0,43316. Sama dengan berapa ini? 8,1 8,1
198 dibagi 0,43316 sama dengan 18,926 feet. Berapa senti? Nah, ini ya. Ini kan 18,926 dikali 30,48. 1 feet sama dengan 30,48 cm. Sama dengan 576,9. Nah, atau bisa kita bulatkanlah 577 cm. Nah, di mana posisinya? Kalau ini tadi 580, tinggi sipon 577. Jadi selisihnya hanya 3 cm. Nah, itu sahabat-sahabat itu kan. Jadi selisihnya hanya 3 cm. Jadi tinggi siponnya 573. Tapi saya tidak yakin yang mendesain wash tank ini seperti ini. Paling tidak kalau dia punya ini tingginya 580, paling tidaklah minyaknya itu adalah 280. Kemudian airnya 300 cm. Biasanya di tengah-tengah dia akan mendesainnya. Nah, nanti akan kita bahas lagi untuk pertanyaan selanjutnya. Masih kita inikan lagi nanti. Mungkin supaya tidak terlalu panjang, saya cukupkan dulu sampai di sini penjelasan yang pertama ini masalah retention time-nya. Ya, sahabat-sahabat YouTube ya. Jadi nanti akan kita lanjutkan lagi di sambungan daripada episode yang ini. Ya, ditunggu saja sambungannya, mudah-mudahan tidak terlalu lama. Itu saja yang dapat saya sampaikan dulu. Nanti kita akan sambung lagi. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat ya bagi semuanya, bagi saya, kemudian bagi sahabat-sahabat YouTube semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.